Duel sengit derby Manchester kembali tersaji. Pembukaan musim ini mempertemukan dua rival sekota dalam sebuah ulangan final Piala FA untuk kedua kalinya dalam 3 bulan. Manchester City kali ini akan berusaha membalas dendam atas rival sekota mereka, yaitu Manchester United, kali ini dengan Community Shield sebagai taruhannya. Pertandingan Community Shield antara MU versus Manchester City akan digelar di Wembley dan dijadwalkan kick-off pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Manchester City akan turun di ajang ini dengan status sebagai juara Premier League 2023-2024. Sementara MU akan datang dengan status juara Piala FA 2023-2024. Derby Manchester menjadi kisah yang menarik musim lalu. Manchester City mencatatkan kemenangan ganda atas rival sekota mereka dengan cukup meyakinkan di ajang Premier League, terutama kemenangan 3-0 atas Manchester United di Old Trafford. Kemudian Stadion Wembley menjadi tuan rumah derby Manchester lainnya. Di Piala FA edisi 2024, skuad Erik ten Hag mencatatkan salah satu performa terbaik mereka sepanjang musim dengan menekan Manchester City sejak peluit pertama. Manchester United mencetak 2 gol babak pertama melalui pemain lulusan Carrington, Alejandro Garnacho, dan Kobbie Mainoo. Dengan gol telat dari Jeremy Doku tidak mampu membalikkan keadaan. Kemenangan ini mengamankan kualifikasi Liga Eropa bagi Manchester United. Dan di jeda musim panas ini, Pep Guardiola sedang berusaha memperkuat timnya untuk mencetak sejarah baru dengan mengejar 5 gelar juara berturut-turut. Savio didatangkan setelah penampilan impresifnya untuk Girona musim lalu. Sedangkan Manchester United juga sangat aktif dengan mendatangkan Leny Yoro dan Joshua Zirkzee. Mari kita lihat persiapan dan prediksi pertandingan kedua raksasa dan rival abadi kota Manchester jelang pertandingan kompetitif pertama musim ini di ajang Community Shield. Berita tim Manchester United. Manchester United telah merampungkan 5 laga pramusim jelang 2024-2025. Setan Merah mencatatkan 3 kekalahan pada 5 laga tersebut. MU tidak membawa komposisi pemain secara lengkap pada sesi pramusim. Beberapa pemain yang tampil di Euro 2024 mendapatkan libur ekstra dan absen dari sesi pramusim. Salah satu pemain yang absen dari pramusim adalah Joshua Zirkzee. Baru dibeli dari Bologna, Zirkzee tidak ikut terbang ke Amerika Serikat. Dia hanya berlatih di Carrington menjalani libur musim panasnya. Erik ten Hag banyak mencoba pemain muda pada sesi pramusim. Bek muda Harry Amas tampil apik, menggantikan peran Luke Shaw di sisi kiri. Selain Harry Amas, sesi pramusim juga memunculkan nama Amad Diallo yang juga tampil meyakinkan. Lawan-lawan yang dihadapi MU pada sesi pramusim antara lain adalah Rosenborg, Rangers, Arsenal, Real Betis, dan Liverpool. MU hanya meraih 2 kemenangan pada 5 laga tersebut. Melihat hasil pramusim ini secara khusus, lini belakang MU belum cukup tangguh. Ada 8 gol yang bersarang di gawang MU. 3 gol diantaranya terjadi ketika menelan kekalahan dengan skor 3-0 saat melawan Liverpool. Kondisi skuad Manchester United. Banyak kabar buruk yang harus diterima MU usai laga pramusim, yaitu cedera sejumlah pemain kunci. Leny Yoro mengalami cedera yang jelas sangat merugikan bagi MU. Sang bek tengah baru mereka itu butuh waktu hingga 2 bulan untuk bisa pulih. Leny Yoro akan absen minimal hingga September 2024. Selain itu, ada nama Rasmus Højlund yang juga cedera. Penyerang asal Denmark itu terancam absen hingga 4 pekan. Dia akan absen pada laga Community Shield kali ini, dan juga pada laga-laga awal MU di Premier League. 3 bek MU, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, dan Jonny Evans, semuanya dipaksa keluar lapangan saat kalah dari Liverpool di North Carolina. Masih belum tahu bagaimana kondisi mereka, namun tampaknya mereka ditarik keluar hanya untuk menghindari resiko saja. Bruno Fernandes dan Diogo Dalot akan dapat dimainkan karena keduanya sudah akan mulai berlatih tengah pekan ini. Kini kita beralih ke kubu Manchester City. Berita tim Manchester City. Manchester City telah menuntaskan semua pertandingannya di pramusim 2024-2025. Erling Haaland dan kawan-kawan menutupnya dengan kemenangan. Dalam 4 laga pramusim, pasukan Pep Guardiola mencatatkan 2 kali kekalahan, 1 seri, dan 1 kemenangan. Pertama, City kalah oleh Celtic dengan skor 3-4.
Kemudian dilanjutkan kekalahan dari raksasa Italia AC Milan dengan skor 2-3. Dalam pertandingan ketiga pramusim melawan Barcelona, pasukan Pep Guardiola tahan imbang skuad Katalan dengan skor 2-2 di waktu normal. Namun mereka harus menyerah kalah 4-1 di babak hiburan adu penalti. Satu-satunya kemenangan adalah saat melawan Chelsea di laga terakhir pramusim mereka, di mana Erling Haaland dan kawan-kawan menang 4-2 atas Chelsea. Kemenangan atas Chelsea itu merupakan satu-satunya kemenangan Manchester City di pramusim ini. Total selama pramusim, City mencetak 11 gol, namun juga kebobolan 11 gol. Meski laga pramusim tak menggambarkan kekuatan sejati mereka, karena setidaknya ini adalah momen bagi pelatih mencoba strategi baru dan para pemain lapis kedua dan pemain muda untuk menunjukkan kehebatan mereka. Tapi ini akan sedikit memberikan kita gambaran tentang strategi yang akan diambil oleh sang pelatih untuk pertandingan kompetitif pertama mereka musim ini. Kondisi skuad Manchester City. Ederson tidak terlihat dalam skuad Manchester City. Masa depan kiper internasional Brasil ini menjadi subjek perdebatan hangat musim panas ini, karena dikabarkan menjadi incaran beberapa klub di Liga Pro Saudi dan dikatakan terbuka untuk meninggalkan sang juara Premier League. Namun absennya Ederson tidak terkait dengan transfer, karena Guardiola menegaskan bahwa ia dikeluarkan dari skuad karena beberapa keluhan fisik. Dan meskipun ia tidak bisa menjamin ketersediaannya untuk Community Shield, ia tetap berharap yang terbaik. Oleh karena itu, Ortega bisa saja menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang di Wembley, seperti yang terjadi pada final Piala FA pada bulan Mei lalu saat mereka melawan Setan Merah, di mana Ederson absen karena cedera wajah yang dideritanya saat melawan Tottenham Hotspur di Premier League. Selain absennya Ederson, Rico Lewis terpaksa keluar pada menit ke-70 saat kemenangan atas Chelsea karena masalah lutut, meskipun bek muda itu diyakini hanya mengalami kram. Meskipun kekhawatiran tentang Ederson datang pada waktu yang tidak tepat, Ortega telah membuktikan nilainya sebagai kiper nomor 2 yang sangat kompeten untuk Manchester City, yang diharapkan akan menerima beberapa tambahan pemain untuk Community Shield. Karena panggilan Euro 2024, Copa America, dan Olimpiade, Pep Guardiola telah bekerja dengan skuad senior yang sangat terbatas di Amerika Serikat, mengklaim bahwa ia hanya memiliki 20% dari bintang tim utama regulernya yang tersedia. Erling Haaland akan tersedia untuk Manchester City setelah memulai semua pertandingan pramusim mereka dengan beberapa pemain siap untuk kembali. Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne telah kembali berlatih pada hari Senin setelah peran mereka di Euro. Tetapi Rodri, Phil Foden, Julian Alvarez, Kyle Walker, dan John Stones semuanya masih akan absen. Prediksi skor Manchester United versus Manchester City. Meskipun beberapa skor di Liga menunjukkan perbedaan yang cukup besar, hasil-hasil terbaru di Wembley mengindikasikan bahwa derby Manchester akan menjadi pertandingan yang ketat dengan momen-momen yang besar. 3 pertemuan terakhir di Wembley semuanya berakhir dengan skor 2-1 untuk masing-masing tim. Erling Haaland dan Marcus Rashford akan menjadi kunci bagi kedua tim di laga pembuka musim ini. Erling Haaland mencetak 3 gol dalam debutnya di derby Manchester dan mencetak gol di setiap pertandingan melawan Manchester United musim lalu. Marcus Rashford sementara itu mencetak gol dalam derby di Etihad musim lalu. Casemiro kemungkinan akan mendapatkan kartu dalam pertandingan ini. Gelandang asal Brasil ini rata-rata melakukan 1,2 pelanggaran per pertandingan dan menerima 7 kartu kuning. Pertandingan ini akan berjalan ketat, tetapi Manchester City sedikit lebih diunggulkan dan diprediksi akan menang dengan skor 2-1. Bagaimana menurutmu? Siapa yang akan menjadi juara Community Shield edisi kali ini? Apakah Manchester United atau Manchester City? Tulis prediksimu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.